Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan saya Supiarani dengan NIM 21060107 akan mempresentasikan materi bab 7 yang berjudul Pertumbuhan Ekonomi 1, Akumulasi Modal dan Pertumbuhan Populasi. Baiklah, materi pertama yaitu mengenai akumulasi modal, di mana penawaran dan permintaan terhadap barang atau fungsi produksi. Penawaran barang dalam model Solow didasarkan pada fungsi produksi, yang menyatakan bahwa output bergantung pada persediaan modal dan angkatan kerja, di mana Y sama dengan F, K, L. Yang kedua yaitu fungsi produksi mencerminkan produk marginal modal yang kian menurun. Jadi ketika K rendah, pekerja hanya memiliki sedikit modal untuk bekerja, sehingga satu unit modal tambahan sangat berguna dan dapat memproduksi banyak output tambahan. Begitu juga sebaliknya. Ketika K tinggi, satu unit tambahan modal hanya sedikit meningkatkan produksi. Berikutnya yaitu adalah permintaan terhadap barang dan fungsi konsumsi. Permintaan terhadap barang dalam model Solow berasal dari konsumsi dan investasi, di mana output per pekerja atau Y merupakan konsumsi per pekerja C dan investasi per pekerja yaitu I. Jadi rumusnya yaitu adalah Y sama dengan C tambah I. Jadi untuk setiap persediaan modal K tertentu, fungsi produksi Y sama dengan FK, menentukan berapa banyak output yang diproduksi perekonomian. Dan tingkat tabungan menentukan alokasi output itu di antara konsumsi dan investasi. Selanjutnya yaitu adalah bagaimana tabungan mempengaruhi pertumbuhan. Model Solow menunjukkan bahwa tingkat tabungan adalah determinan penting dari persediaan modal pada kondisi mapan. Jadi jika tingkat tabungan tinggi, perekonomian akan mempunyai persediaan modal yang besar dan tingkat output yang tinggi. Begitu juga sebaliknya, jika tingkat tabungan rendah, maka perekonomian akan mempunyai persediaan modal yang kecil dan tingkat output yang kecil juga. Tabungan yang lebih tinggi mengarah ke pertumbuhan yang lebih cepat dalam model Solow, tetapi ini hanya sementara, di mana kenaikan tingkat tabungan hanya akan meningkatkan pertumbuhan sampai perekonomian mencapai tingkat mapan baru. Jika perekonomian mempertahankan tingkat tabungan yang tinggi, maka hal itu akan mempertahankan persediaan modal yang besar dan tingkat output yang tinggi. Tetapi tidak akan mempertahankan tingkat pertumbuhan yang tinggi ini untuk selamanya. Berikutnya adalah kita akan bahas mengenai tingkat modal kaidah emas. Jadi, pembuat kebijakan yang jeli akan memilih kondisi mapan dengan tingkat konsumsi tinggi. Nilai kondisi mapan kaya memaksimalkan konsumsi disebut dengan tingkat modal kaidah emas atau Golden Rule Law of Capital. Pada tingkat modal kaidah emas, produk marginal modal sama dengan tingkat depresiasi. Jadi jika kita menginginkan persediaan modal pada kondisi mapan tertentu, sebagaimana kaidah emas, kita membutuhkan tingkat tabungan tertentu untuk mendukungnya. Jika tingkat tabungan lebih tinggi, maka persediaan modal pada kondisi mapan akan terlalu tinggi. Dan jika tingkat tabungan lebih rendah, maka persediaan modal pada kondisi mapan akan terlalu rendah ketimbang konsumsi pada kondisi mapan kaidah emas. Selanjutnya yaitu adalah apa yang terjadi ketika tingkat tabungan turun. Jadi, penurunan tingkat tabungan ini akan meningkatkan konsumsi dan akan menurunkan investasi. Karena investasi dan depresiasi adalah sama jika dalam kondisi mapan, maka ketika investasi lebih kecil daripada depresiasi, maka perekonomian secara berangsur-angsur
tidak lagi berada pada kondisi mapan, dan persediaan modal turun yang menyebabkan penurunan output, konsumsi, dan investasi, maka variabel-variabel ini terus turun sampai perekonomian mencapai kondisi mapan baru. Dan konsumsi harus lebih tinggi daripada sebelum terjadi perubahan tingkat tabungan. Hal ini untuk mencapai kondisi mapan kaidah emas. Materi berikutnya itu adalah mengenai pertumbuhan populasi, di mana modal Solow menunjukkan bahwa akumulasi modal dengan sendirinya tidak bisa menjelaskan pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan. Tingkat tabungan yang tinggi menyebabkan pertumbuhan yang tinggi secara temporer. Tetapi perekonomian pada akhirnya mendekati kondisi mapan, di mana modal dan output konstan atau tetap. Dalam kondisi mapan kaidah emas, produk marginal modal telah terdepresiasi sama dengan tingkat pertumbuhan populasi. Berikutnya yaitu adalah pandangan-pandangan alternatif pada pertumbuhan populasi. Yang pertama yaitu adalah model Solow. Pada model ini, pertumbuhan populasi yang tinggi akan mengurangi output para pekerja karena pertumbuhan jumlah pekerja yang sangat cepat akan membuat persediaan modal dibagi lebih banyak. Sehingga pada kondisi mapan, setiap pekerja dilengkapi modal yang lebih sedikit. Dan dalam modal Solow, menunjukkan bahwa tingkat pertumbuhan populasi dalam perekonomian adalah determinan jangka panjang lain dari standar kehidupan. Berikut yaitu adalah pandangan alternatif pada pertumbuhan populasi model Malthusian. Malthus menyimpulkan bahwa kekuatan populasi tak terbatas, lebih besar daripada kekuatan bumi untuk memberikan hasil alam bagi manusia. Menurut Malthus, satu-satunya pengendalian pertumbuhan populasi adalah kesengsaraan dan sifat buruk, di mana Malthus mengungkapkan usaha-usaha yang dilakukan oleh badan-badan amal atau pemerintah dalam rangka atau untuk mengurangi kemiskinan justru akan kontraproduktif, karena hal ini hanya akan menyebabkan kaum miskin terus-menerus memiliki keturunan. Pandangan alternatif terakhir mengenai pertumbuhan populasi yaitu adalah model Kramerian, di mana menurut Kramer, pertumbuhan populasi adalah kunci dalam memajukan kesejahteraan ekonomi. Menurut Kramer sendiri, semakin banyaknya penduduk, maka akan semakin banyak ilmuwan, penemu, dan ahli mesin yang akan memberikan kontribusi pada inovasi dan kemajuan teknologi. Kramer menyimpulkan bahwa populasi yang besar merupakan persyarat bagi kemajuan teknologi. Baiklah, hanya itu yang dapat saya sampaikan mengenai materi pertumbuhan ekonomi, akumulasi modal, dan pertumbuhan populasi ini. Apabila ada kesalahan dalam menyampaikan materi ini, saya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.